Shalom. Bisa lebih semangat shalom. Wow, it's good to be here. Kita doa sekali lagi Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang dengan kerinduan, kami datang dengan kepastian bahwa Engkau akan memuaskan, memenuhi kami, bicara sama kami dan kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Wow, senang sekali ada di sini dan seperti Pastor Irwan sudah sampaikan, beberapa hari kemarin saya juga ikut di New Life Camp dan Life Camp dan seru banget melihat generasi muda bisa mengalami lawatan jamahan Tuhan. By the way, sebelum saya menyampaikan firman, sebetulnya saya nggak suka cerita tentang diri saya lebih suka cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi pagi ini Pastor Irwan minta saya sedikit menyampaikan, memperkenalkan diri saya. Karena nggak kenal maka nggak sayang Bapak Ibu teman-teman. Banyak yang sudah kenal pun nggak sayang-sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan sedikit. Saya Echa Sumantri, saya seorang musisi, tadi Pastor Irwan sudah sampaikan saya melayani dari umur 4 tahun, saya mulai main drum dari umur 2,5 tahun dan tentunya belum jago, kayaknya nggak ada anak kecil yang langsung jago ya. Tapi sejak dalam kandungan ibu saya, kedua orang tua saya sudah berdoa supaya saya jadi musisi. Dan papa saya sebut alat musiknya specifically drummer, menjadi pemain drum. Kenapa saya tanya papa? Karena kata papa drum itu instrumen yang mudah dipelajari. Kalau instrumen lain nanti keburu Tuhan Yesus datang katanya gitu. Jadi doa itu menjadi kenyataan sejak kecil saya menunjukkan minat sama drum. Saya selalu ikut papa ke studio, menemani beliau rekaman. Dan waktu itu rumah kami itu kamar tidurnya sebelahan sama studionya papa. Jadi every single day saya dengar musik-musik yang papa buat. Umur 4 tahun saya mulai melayani di gereja. Dan basically saya anak gereja dari kecil, saya melayani di gereja dan sekitar SMP atau SMA saya mulai dapat kesempatan bermusik profesional dalam pengertian dapat uang, masuk televisi dan sebagainya. Di zaman itu YouTube belum terlalu hits, jadi saya cukup sering bermusik di televisi dan di masa-masa itu sekolah saya nggak terlalu baik, Bapak Ibu berantakan karena jadwalnya padat banget. Dan di masa SMA itu juga Tuhan izinkan kedua orang tua saya berpisah. Mereka Kristen, mereka cinta Tuhan, tapi itu masa-masa yang sungguh berat. Setiap hari saya nangis ketika mama saya harus sejenak pergi keluar dan puji Tuhan singkat cerita mulai dipulihkan dan singkat cerita lagi saya ketemu calon istri saya, beliau tua banget istri saya. Dia juga seorang yang bekerja di entertainment. Pastor Irwan sering sekali menyebut nama grupnya JKT48 dan itu literally ada 48 orang Bapak Ibu ya. Jadi mau nyaingin malaikat di surga kayaknya. Jadi ramai banget dan kami bertemu dan akhirnya kami memutuskan untuk menikah dan tidak lain Pastor Irwan juga memberkati kami saat kami menikah. Dan ketika saya menikah papa saya sudah berpulang dan terus terang saya tuh sedih karena setelah saya menikah dengan istri, I guess itulah ya the thing mendapatkan pasangan yang dari Tuhan. Banyak sekali pencapaian dan terobosan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Saya mulai banyak bikin karya, saya mulai tampil lebih sering di mana-mana. Pelayanan saya mengalami terobosan dan saya agak sedih dalam hati karena papa saya nggak ngelihat itu. Tapi ya saya beriman beliau kadang-kadang ngintip lah ya gitu. Dan di masa pernikahan kami durasinya baru 6 tahun. Tapi seperti yang beberapa kali kami sampaikan, mungkin kalau Bapak Ibu belum tahu bisa nonton podcast Daniel Tetangga Kamu. Di situ saya dan istri kami curhat cukup banyak sama Daniel Mananta. Pernikahan kami baru 6 tahun tapi kalau saya internal jokes sama istri, ini pernikahan durasi 6 tahun, pengalaman kayak 30 tahun gitu ya. Berat, begitu banyak pergumulan, kami kehilangan anak 4 kali dan sebagainya. Tapi oleh anugerah Tuhan, istri saya sedang mengandung saat ini, menjelang 5 bulan usia kandungannya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. And as far as I can remember, tidak ada mimbar lain, tidak ada mimbar kudus lain, di mana kami lebih sering didoakan daripada mimbar yang satu ini. Jadi thank you Pastor Irwan, Pastor Karsten, Pak Chris, dan semua tim. Kami bersyukur ada di sini. New Life selalu terasa seperti rumah, dan setiap ke Surabaya pasti selalu New Life. Segitu aja ceritanya tentang saya. Mari kita belajar bersama tentang tema hari ini. Connect bersatu dengan Roh Kudus. Oh by the way, di masa pandemi saya bersyukur bisa belajar Alkitab. Jadi pandemi bagi sebagian orang itu momok kutukan. Tapi buat saya justru di pandemi saya aktif sekali berkarya, rilis lagu. Kalau Bapak Ibu mau dengar bisa cek nama saya di Spotify dan Apple dan sebagainya.
Dan saya juga sempat sekolah Alkitab, belajar Alkitab, dan sampai sekarang masih mau belajar. Setiap ketemu Pastor Carsten, saya selalu menghujani beliau dengan ribuan pertanyaan. Ya kan, tapi kali ini pertanyaannya udah agak naik level dikit tentang hubungan. Yeah. Anyway, boleh ditayangkan, thank you. Oh, bersatu dengan Roh Kudus. Next, thank you. Di ibadah pagi ini saya akan membahas tentang persatuan dengan Roh Kudus. Dan di ibadah berikutnya nanti kita akan belajar tentang bersatu sebagai tubuh Kristus. As the body of Christ. Next, terima kasih. Kita boleh baca sama-sama? Wah, ini saya tegang nih. Alright. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Tinggallah di dalam aku. Wait. Baca firman harus lebih semangat nih Bapak Ibu ya. Tadi kita pujian penyembahan semangat sekali. Di sini ada yang penggemar sepak bola atau basket, Anda semangat tinju ya, nonton olahraga. Baca firman harus dengan sepenuh hati. 3, 2, 1. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Terjemah Sederhana Indonesia menuliskan seperti ini. Hendaklah kamu hidup bersatu, sama-sama katakan bersatu. Bersatu denganku dan aku pun akan tetap bersatu denganmu. Next, terima kasih. Next, thank you. Saya catat begini, kalau kita sungguh mengenal hati Tuhan, tahu dan mengenal berbeda ya Bapak Ibu, saya selalu sampaikan ini. Kalau tahu tuh kadang tebak-tebak aja, saya nih orangnya pemikir, saya nih orangnya dulu overthinking, kalau saya ngelihat muka orang tidak enak, raut wajahnya saya nebak-nebak dalam hati ada apa. Tapi sama Tuhan jangan tebak-tebak, kenali dia, kenali hatinya. Karena kalau kita sungguh mengenal hati Tuhan, kita mengenal hati Bapa, kita akan sangat mengerti bahwa kerinduannya adalah kita bersatu dengan dia. Dan saya pikir ini esensi dari kekristenan, mengikut Tuhan. Bukan hanya menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat, tapi hidup dalam persatuan dengannya. Tidak ada yang salah dengan terhubung, tapi terhubung itu ada yang dua macam. Satu yang selalu terhubung, itu yang mau kita pelajari pagi ini. Tapi ada juga yang kadang-kadang terhubung. Makanya kalau Bapak Ibu kadang-kadang ya telepon customer service gitu, First Media misalnya. Anda terhubung dengan, itu kan teleponannya nggak seumur hidup Bapak Ibu. 5 menit tutup telepon, matikan HP-nya. Itu terhubung yang kadang-kadang. Pagi ini saya mau kita belajar sama-sama tentang terhubung selalu bersatu dengan Tuhan. Next, terima kasih. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ini kata Yesus, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Kita baca sama-sama. Supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jujur saya baca ayat ini tuh terharu, deg-degan, flattered. Saya tuh baca ayat ini kayak perasaan jatuh cinta. Kayak saya semakin mengerti bahwa semua yang Tuhan Yesus lakukan mulai dari kelahiran, kehidupan pelayanannya, pengajarannya, kematian hingga kebangkitannya, hingga dia kembali ke surga. Tujuannya satu, memulihkan hubungan. Saya berkali-kali sampaikan bahwa yes, Yesus mati menebus dosa kita dan karya salibnya sempurna. Tapi apakah berhenti di menebus dosa? Tidak. Setelah dosa kita ditebus, ada yang berikutnya. Kita hidup buat dia, kita bersatu dengannya. Sekali lagi memulihkan hubungan. Dan hubungan di sini adalah hubungan yang hangat. Oleh anugerah Tuhan saya dan orang tua saya hangat. Ketika mereka berpisah saya tetap dekat dengan papa dan mama saya. Saya rindu bicara untuk Anda yang mungkin selama hidup ini jarang merasakan kehangatan. Dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat. Mungkin Anda orang tua yang tidak terlalu dekat dengan anak. Mungkin suami istri yang for some reasons hubungan Anda sudah mulai jauh, tidak hangat lagi. Saya hanya mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang hangat dan mengasihimu. Tolong bila sebelahmu Anda dikasihi. Tolong dimaknai karena saya rasa setiap hamba Tuhan setiap minggu selalu bilang, kamu dikasihi, you are loved. Tapi what kind of love? Kasih yang seperti apa? Begitu banyak lagu menuliskan kasih yang sempurna. Sempurna artinya kita tidak kekurangan apapun Bapak Ibu. Teman-teman muda, kita tidak kekurangan apapun. Ketika kasih Tuhan melanda memenuhi kita, kita tidak kekurangan apapun. Ya mungkin orang tuamu bercerai. Mungkin Anda punya masalah dengan keluarga. Mungkin Anda punya berbagai pergumulan. Tapi ketika kasih Tuhan memenuhi hidup kita, kita tidak kekurangan apapun. Kasihnya sempurna. Makanya Christ is enough, bahkan buat saya is more than enough. Lebih dari cukup. In fact, kalau Yesus tidak bisa memuaskanmu,
Tidak ada lagi yang lain yang bisa. Oleh anugerah Tuhan, pencapaian karir musik saya tuh buat saya sudah melebihi ekspektasi dan doa-doa saya. Saya bermusik ke Melbourne, ke Rusia, ke Amerika, ke kemana Tuhan izinkan. Saya sampai lupa. Itu intinya saya lupa Bapak Ibu. Karena itu sementara. Ketika saya bisa ke Rusia bersama Mas Indro Harjodikoro, one of the best bassist in Indonesia. Kami wakil Indonesia ke beberapa jazz festival di sana. Kami berangkat dan setelah saya pulang saya expect nama-nama kami ada di surat-surat kabar. Ternyata nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada yang tahu di sini kayaknya. Di sana wah Indonesia ditepuk tangan, wah disorakin. Pulang ke Indonesia nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan seringkali ngajarin saya seperti itu. Bahwa nggak perlu cari pujian manusia. Tadi sambil saya jalan ke tempat ini, Tuhan kembali ingatkan saya, fokus sama panggilan bukan pujian. Fokus sama panggilan bukan pujian. Panggilan kita di dunia melayani Tuhan. Panggilan kita nanti hidup bersatu dengan Tuhan Yesus. Di mana Yesus berada, di situ pun kita berada. Makanya saya tuh kadang-kadang berdoa, Tuhan tolong dong supaya Papa bisa lihat anaknya lagi ngapain. Ini cucunya bentar lagi lahir. Kemarin anaknya habis tampil di Java Jazz. Tuhan saya pengen Papa lihat. Tapi kayaknya Papa udah terlalu menikmati ya ketemu Tuhan. Dan ya saya pikir itulah hubungan yang paling indah. Sekali lagi mungkin Anda tidak merasakan kehangatan itu. Kita akan berdoa setelah ini. Supaya keluarga dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, anak orang tua dipulihkan. Tapi sebelum dipulihkan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum mengalami pemulihan itu pastikan kita sudah mengerti bahwa kasih Yesus sempurna. Saya izin bicara untuk Bapak Ibu yang sudah senior, opa oma di tempat ini. Tuhan belum selesai denganmu. Tuhan Yesus yang mengasihi Anda di usia muda Anda. Tuhan Yesus yang sama tetap sempurna kasihnya di usia lanjutmu. Saya berdoa pagi ini kasih-kasih yang sudah menjadi dingin bisa dihangatkan dengan cinta kasih Tuhan. Ada amin. Next, terima kasih. Ini 2 pertanyaan kunci pagi ini. By the way Bapak Ibu agak pendiam ya pagi ini ya. Saya nggak tahu kenapa. Saya juga tegang jadinya, tapi nggak apa-apa. Tuhan baik ya. Kalau Bapak Ibu nggak baik nggak apa-apa, nggak bercanda. Pada liburan nggak sih Bapak Ibu? Enggak ya, baguslah nggak apa-apa. Saya percaya hadirat Tuhan itu tempat liburan kita yang terbaik loh. Ya, hadirat Tuhan tempat kita beristirahat gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak liburan nggak apa-apa. Pagi ini nikmati liburan ilahi bersama Roh Kudus. So, kapan persatuan ini bisa dimulai? Dari tadi saya udah agak spill sedikit. Karena bagi sebagian orang, oh kita bersatu, yes, tapi nanti di surga. Di dunia ini, salah satu kebohongan iblis adalah kamu sama Tuhan di dunia biasa aja. Terlalu jauh jaraknya. Bahkan beberapa pengajaran sesat bilang Bapak itu tidak tergapai gitu. Tapi kalau ditanya kapan persatuannya, now is the time. Sekarang. Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu teman-teman. Memiliki rencana untuk hidup kita bahkan sebelum kita lahir, bahkan sebelum dunia dijadikan. Dan ingat dia Bapa yang baik. Bapa yang baik artinya bertanggung jawab. Bukan hanya ketika nanti di surga tapi di dunia kita dilepas. No, tidak seperti itu. Persatuan dimulai dari ketika kita masih hidup di dunia. Makanya saya berkali-kali bilang pengenalan keintiman jangan ditunda. Jangan buang-buang waktumu dengan hal-hal duniawi. Tidak salah bekerja. Tidak salah mencari uang, tidak salah membangun bisnis dan lain-lain. Tapi ingat itu sementara. Ada yang kekal. Persatuan dengan Tuhan. Dan banyak juga yang bertanya apa bedanya menerima dan dipenuhi. Kan sebagian berargumen, buat apa dipenuhi? Kan ketika saya terima Yesus dibaptis Pastor Irwan, saya sudah terima Roh Kudus. Oh yes, saya aminkan itu. Tapi berbeda Bapak Ibu, menerima dan dipenuhi. Ketika dipenuhi, kita mengizinkan Roh Kudus berkuasa, mengambil alih seluruh hidup kita. Ini yang Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan saya percaya ini harusnya menjadi prioritas, goals, passion hidup kita. Betul-betul kita dipenuhi Roh Kudus. And let me tell you, dipenuhi Roh Kudus bukan hanya yang, ya saya percaya bahasa roh. Saya melakukan itu all the time. Tapi bukan hanya berbahasa roh, bukan hanya bernubuat. Bukan hanya menyembuhkan yang sakit. Dipenuhi Roh Kudus bukan ketika Anda berdoa Anda rebah jatuh. No. Dipenuhi Roh Kudus artinya sekali lagi dipimpin Roh Kudus. Sesederhana ketika Anda lagi main HP misalnya. Roh Kudus bilang, baca Alkitab, taruh HP-mu.
Anda taat, Anda memberikan ruang untuk Roh Kudus berkarya. Ketika Anda ingin melakukan segala sesuatu yang tidak sejalan dengan hati Tuhan, Roh Kudus memberikan peringatan dengan lembut. Dan Anda bisa menolak hal itu. Itu dipimpin oleh Roh Kudus. Akhir zaman ini, tidak semua, tapi cukup banyak sayangnya. Anak-anak Tuhan yang merindukan sensasi, hal-hal yang spektakuler. Dipenuhi Roh Kudus, harus yang spektakuler. Harus yang bikin kaget dan terkejut. Tapi Benny Hinn pernah bilang seperti ini, mujizat terbesar bukan ketika seseorang mengalami kesembuhan dari sakit. Mujizat terbesar adalah ketika kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Dan buat saya ini masuk akal Bapak Ibu. Daging ini kan punya kehendak juga ya. Saya juga berkali-kali gagal, jadi firman ini buat saya. Sesederhana pagi ketika bangun tidur, Roh Kudus bilang, yuk berdoa, baca Alkitab. Tapi saya berdoa bentar, buka media sosial. Saya cinta Tuhan Bapak Ibu, saya cinta Tuhan. Jangan ragukan cinta saya sama Tuhan. Tapi sekecil itu aja buat taat tidak semudah itu ternyata. Saya melayani Tuhan dari kecil, yet untuk pagi-pagi langsung buka Alkitab aja tidak semudah itu. Makanya setiap dari kita ini berproses di ruangan ini. Tidak ada penghakiman, tapi peringatan. Mari lebih dekat sama Tuhan. Mari bangun persatuan itu mulai dari saat ini. Mari izinkan Allah Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti berdampak. Kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia akan jadi berkat buat orang lain. Dan itu yang akan kita pelajari. 3 poin saja, next, terima kasih. Tanda persatuan kita dengan Roh Kudus. Jelas kita mencintai hadirat dan firman Tuhan. Bukan hanya masuk hadirat Tuhan loh Bapak Ibu. Makanya kan ini salah satu hal yang terus dibahas di dunia worship leader, dunia musik rohani. Kan beberapa ngomongnya, kami undang hadirat-Mu Tuhan. Tidak sepenuhnya salah tapi tidak sepenuhnya benar juga. Tuhan itu maha hadir Bapak Ibu. Kita nggak perlu maksa-maksa Tuhan hadir, dia maha hadir. Makanya jangan cuma masuk hadirat Tuhan. Cintai hadirat Tuhan. Saya tuh belajar ya, karena saya penggemar sepak bola. Dulu tim favorit saya Manchester United dulu Bapak Ibu. Sekarang udah enggak. Gak bagus buat mental saya. Gak bagus buat kesehatan jantung saya Bapak Ibu. Tapi dulu zaman saya menggemari klub tersebut. Bisa lu, dia tanding Liga Champion jam 1.45 WIB. Saya trek, melek, bangun. Bisa juga malamnya saya minum air yang banyak sengaja. Biar jam segitu kebangun mau buang air kecil gitu. Ada aja niatnya. Saya selalu punya hubungan sama Tuhan. Berdoa saat teduh. Tapi beberapa tahun belakangan ini Roh Kudus kayak challenge saya. Bangun pagi. Waduh, berat Bapak Ibu. Biasanya saya berdoa tuh siang jam 11, jam 12, jam 10. Tapi Roh Kudus challenge bangun pagi. Wah berat. Awalnya bangun berdoa 5 menit ketiduran. 10 menit ketiduran. Lama-lama mulai bisa Bapak Ibu. Dan terus terang itu belum saya lakukan setiap hari juga. Again ini peringatan buat saya. Saya harus bisa lebih mendisiplinkan daging saya. Dan it's not about me. Itu tentang mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup saya. Ketika saya bilang dagingmu harus didisiplinkan. Itu bukan kita berusaha dengan kekuatan kita. Karena kita gak akan bisa. Itu simply menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Roh Kudus. Roh Kudus pimpin saya. Roh Kudus saya gak bisa tanpa Roh Kudus. Sekarang Anda mengerti. Dipenuhi Roh Kudus. Bukan hanya tentang mujizat kesembuhan. Sesimpel kita bisa disiplin. Masuk hadirat Tuhan. Dan bukan cuma masuk tapi menikmati, mencintai hadirat Tuhan. Karena cinta hadirat Tuhan beda Bapak Ibu. Gereja ini tidak akan bisa memuaskan rindumu sama Tuhan dengan sempurna. Iya dong. Ibadah kan durasinya terbatas. Gak mungkin ibadah 1 kali itu cukup untuk memuaskan hasrat kita memuji Tuhan, gak bisa. Ibadah ini tuh seperti mengajari, memperkenalkan, menginspirasi cara nyembah Tuhan seperti ini loh. Pulang rumah masuk kamarmu berdoa lagi, cari Tuhan lagi. Sembah Tuhan lagi. Sekali lagi bukan cuma masuk, tapi mencintai. Daud bilang aku menanti-nantikanmu. Aduh, itu cinta yang begitu dalam Bapak Ibu. Saya tuh gak bisa jauh dari istri saya. Saya manja sama dia. Jadi pergi 1 hari aja tanpa dia tuh udah luar biasa buat saya. Sampai bandara di Jakarta, masuk ke mobil, saya berkendara secepat-cepatnya untuk pulang ke rumah. Itu kerinduan Bapak Ibu. Saya berdoa di akhir zaman ini, di hari-hari yang jahat ini. Kita semakin mencintai, merindukan hadirat Tuhan.
You know, saya nggak suka bahas iblis, tapi iblis tuh nggak takut sama anak Tuhan yang ke gereja saja, tapi jarang masuk hadirat Tuhan. Karena ketika Anda jarang masuk hadirat Tuhan, powerless, nggak ada power. Dan ketika Anda jarang masuk hadirat Tuhan, Anda akan asing dengan hadirat Tuhan. Makanya di gereja ini kan gereja yang sangat hidup ya penyembahannya ya. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya nggak menghakimi, tapi kalau Anda tidak terbiasa dengan hal itu, Anda akan bingung ngapain nih mereka. Percayalah apa yang dilakukan oleh para pemuji dan penyembah ini, itu sudah mereka lakukan di kamar tidur mereka masing-masing Bapak Ibu. Jadi penyembahan di mimbar ini bukan performance. Penyembahan di sini bukan sesuatu yang weekly, seminggu sekali. No. Setiap hari. Kita kan punya roh kepekaan ya. Saya bisa ngelihat beberapa orang yang, dia jarang nyembah Tuhan nih. Dia jarang masuk hadirat Tuhan. Tapi saya bisa merasakan orang-orang yang memang cinta hadirat Tuhan. Dan buah-buahnya terasa. Not just need, but want it. Menginginkannya. Sadari ini, Roh Kudus suka dong kalau kita baca Alkitab. Ya dong, firman Tuhan kan diinspirasikan oleh Roh Kudus. Saya tuh ngalami berkali-kali. Ketika saya duduk baca Alkitab, kok saya deg-degan Bapak Ibu. I'm excited. Dan excitement yang berbeda dengan ketika saya nonton sepak bola atau ketika saya tampil di panggung besar. Saya merasakan gairah hasrat yang wow. Roh Kudusku suka sekali ketika aku baca Alkitab ya. Allah Roh Kudus suka kalau kita baca Alkitab. Ketika saya ketemu mentor-mentor saya, ketika saya ngobrol firman. Wah saya deg-degan. Wah Roh Kudus menyukai itu. Saya berdoa pagi ini firman ini gak terlalu berat Bapak Ibu. Karena sudah sewajarnya sebagai anak Tuhan kita menyukai, mencintai hadirat Tuhan. Sudah sewajarnya kita mencintai firman Tuhan. Sudah sewajarnya kita merindukan persekutuan dengan Roh Kudus setiap hari. Ada amin. Next, terima kasih. Bukti keduanya adalah kehidupan kita semakin berubah seperti Yesus. Berubah, berbuah. Cuman beda penempatan kalimat aja, tapi saling terkait. Berubah, berbuah. Kekristenan adalah tentang Yesus, bukan tentang manusia, bukan tentang gembalamu. Manusia bisa menginspirasi, tapi segitu aja. Makanya saya selalu bahas sama Pastor Irwan, bahaya sekali ya. Gereja-gereja yang mengkultuskan hamba Tuhannya, yang mendewakan manusianya. Saya berapa kali bahas sama teman-teman saya, begitu banyak, mohon maaf, umat-umat Tuhan yang memperlakukan hamba Tuhannya seperti bangsa Israel memperlakukan Musa di perjanjian lama. Seakan hanya Musa yang bisa dengar suara Tuhan. Yes, mungkin pada saat itu. Tapi ini bukan zaman perjanjian lama Bapak Ibu. Setiap dari kita bisa dengar suara Tuhan. Makanya bangun persekutuan sama Tuhan. Saya tuh baru ditanya kemarin, salah gak sih kalau kita ngandalin hamba Tuhan gitu, misalnya kayak ada yang punya masalah terus minta didoain, dia tuh peka dengar suara Tuhan. Gak salah sih, tapi kamu juga bisa punya akses itu. Kemarin di live ada salah satu pertanyaan yang lucu dan saya gak mau sebutkan utuh, tapi dia bertanya gini, kalau orang Kristen sama, bukan saudara sepupu aja, Bapak Ibu ini dekat sekali dengan kita. Berpacaran tuh boleh gak sih? Ini saya spill dikit buat para orang tua ya, supaya Anda juga tahu pergumulan anak-anakmu gitu. Dan istri saya jawab, bukan masalah boleh gak boleh, tapi ajarannya berbeda. Kalau kita doa sama Yesus langsung. Kalau teman sahabat saudara kita itu kadang-kadang berdoanya minta tolong dulu sama ibunya Yesus. Kita hormat sama ibu Yesus, sama Bapak Yesus kita hormat. Tapi sudah tidak ada lagi pembatas ya Bapak Ibu. Ketika Yesus bangkit, tabir bait suci sudah terbelah. Kita sudah bisa ngobrol sama Yesus. Berbuah, berubah seperti Yesus. Yang dipenuhi Roh Kudus, yang bersatu dengannya, pasti semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Again, ini prinsip yang logika banget. Ketika Anda mengizinkan Roh Kudus menguasai hidupmu, kitanya makin mati. Akunya makin mati. Makanya saya tuh gak suka banget, mohon maaf with all the respect anak Tuhan yang begini. Saya ya gini orangnya. Mau apa lo? Saya gini orangnya. Saya cinta Tuhan tapi, Anda bikin masalah. Saya bisa kasih masalah buat Anda. Anda pukul saya pukul balik. Pukulnya dengan kasih kok. Wah. Saya mengasihi, makanya saya tetap mau jadi diri saya sendiri. Saya berharga di mata Tuhan. Oh iya ya, Anda berharga di mata Tuhan. Yesus mati untuk Anda ketika Anda masih berdosa juga.
But the question is, Andanya mau berubah nggak? Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Pertanyaannya, apakah Yesus sungguh hidup di dalammu? Apakah Rohnya yang kudus sungguh sudah menguasaimu? Semakin saya kenal Tuhan, semakin saya ngerti hidup saya ini bukan apa-apa. Nggak ada yang bagus dari saya. Saya boleh pelayanan dari kecil, saya boleh cinta Tuhan, tapi tidak ada yang bisa saya banggakan. Nggak ada Bapak Ibu. Ketika saya mengikut Tuhan, saya semakin ngerti bahwa aduh Tuhan, saya ini harus berubah setiap hari ya. Menjadi seperti Yesus. Yesus itu kan bukan Tuhan dan Juru Selamat saja. Yesus adalah guru. Ngerti guru Bapak Ibu ya. Kita belajar. Makanya kekristenan itu setiap hari bangun hubungan sama Roh Kudus ngapain? Menikmati hadiratnya, yes. Tapi juga belajar. Belajar. Sebagai anak Tuhan kita harus belajar setiap hari dari guru kita ini. Karena saya berkali-kali ngomong kalau kita tidak dikuasai Roh Kudus, kita dikuasai roh jahat, itu aja pilihannya. Bagi sebagian orang, terlalu ekstrim ya, ikut Tuhan harus ekstrim Bapak Ibu. Kalau Anda gak sungguh-sungguh sama Tuhan, Anda sedang buka celah sama roh jahat. That's it. Ketika Anda tidak mengizinkan Roh Kudus menguasai hidupmu, atau mungkin dari 10, 8 area dikuasai Roh Kudus, 2 area saya kosongin aja deh. 2 area ini makanan empuk buat si jahat Bapak Ibu. Makanya saya berdoa, kita betul-betul mengizinkan. Saya pakai kata mengizinkan loh, kenapa? Karena Roh Kudus gak pernah maksa. Beberapa anak muda curhat sama saya, Kak saya mau doa buat orang tua saya pengen supaya mereka kenal Tuhan. Ya, keep praying. Karena kamu tidak bisa paksa, gak bisa. Roh Kudus aja gak pernah maksa. Alkitab mencatat Yesus mengetuk pintu, bukan dobrak. Makanya berkali-kali saya bilang, kita kan di gereja ini akrab sekali dengan pelayanan pelepasan ya. Kalau orang dilepaskan itu abis kena apa Bapak Ibu? Kerasukan ya, kerasukan roh jahat. Gak ada istilah kerasukan Roh Kudus, karena Roh Kudus gak pernah maksa. Roh Kudus gentle, lembut. Tepuk tangan buat Roh Kudus. Setan maksa, gak tahu diri memang, makanya dirasuki. Tapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, percayalah, tidak ada yang bisa ganggu kita. Gak ada. Dan seringkali kita hidup dalam intimidasi ya Bapak Ibu ya. Entah kitanya overthinking, entah pendapat orang lain. Ketika saya dan istri kami kehilangan anak 4 kali, itu begitu banyak pro dan kontra. Kami bersyukur ada Pastor Irwan, ada Cejes yang it's okay, berdoa, Tuhan sayang sama kalian. Tapi ada juga beberapa hamba Tuhan modal kayak gini. Kalian habis bikin apa? Ada kutuk apa? Wah, mengerikan. Dan kami dalam masa duka, dalam masa down sempat juga, aduh Tuhan salah apa nih Tuhan ya. Tapi Tuhan ingetin satu hal aja, kamu hidup bener gak? Yes. Kamu cinta hadirat Tuhan gak? Yes. Kamu melayani Tuhan, kamu berfungsi dengan benar? Yes. Gak usah takut. Artinya Tuhan izinkan. Dan saya bersyukur di momen itu kami kuat. Karena kami tahu, ini bukan Tuhan lagi tanda kutip hukum kami, kutuk, no. Tuhan lagi proses. Dan buktinya memang panjang, 6 tahun kemudian kami seakan bisa ngomong dengan bangga, dengan tertawa ke depan orang-orang itu yang bilang ada kutuk lah, ada apalah. Gak ada Bapak Ibu. Gak ada, dalam nama Yesus gak ada. Ketika kita dikuasai Roh Kudus, hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Yes, ada proses, ada pergumulan, tapi aman. Makanya kan Praise and Worship di sini punya lagu aman bersamamu, aman di dalam tangan Tuhan. Tapi gak cuman aman Bapak Ibu, harus ada bukti buahnya, perubahannya setiap hari. Ketika kita declare saya anak Tuhan dan prove it. Akhir zaman ini gak bisa cuman ngomong pandang Yesus, yes kita pandang Yesus. Tapi jiwa-jiwa di luar sana pandang kita. Mereka belum pernah baca Alkitab, mereka kan belum tahu Yesus juru selamat yang mati. Mereka lihatnya siapa? Hidupmu, hidup kita. Seperti Paulus ngomong gini, ikutilah teladanku. Wah itu kan kalimat yang luar biasa Bapak Ibu. Tapi saya berdoa, every single person di ruangan ini, pagi ini bisa keluar, bisa pulang dengan satu statement ini. Ikuti teladanku, seperti aku meneladani Tuhan Yesus. Buktikan perubahanmu di dalam Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Ada amin? Buang kebiasaan lama, buang kehidupanmu yang dulunya pemarah, minta hati yang lembut. Yang dulunya cabul pikirannya minta dikuduskan. Pasti bisa Bapak Ibu. Dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu tidak berjuang sendirian. Anda tidak berjuang sendirian, Roh Kudus yang menguasai, yang menguatkan kita. Makanya selalu pegang
Tangan Roh Kudus, ada amin. Next, terakhir. Buktinya sederhana. Tanda persatuan kita ya kitanya bersaksi, iya dong. Saya tuh gak akan bosan cerita tentang istri saya karena saya sayang banget sama dia. Gak usah ditanya juga saya cerita soal istri saya. Papa mama saya gitu, dengan ketidaksempurnaan mereka saya ceritain kemana-mana, saya sayang sama mereka. Dan sebaliknya saya juga bukan anak yang sempurna, tapi kok papa mama saya bangga banget sama saya, ceritain saya terus gitu. Gak usah yang sedekat istri deh, gereja ini gitu. Beberapa kali saya ceritakan juga ke orang lain, kenapa? Saya punya kesan yang baik. Itu kita ngomongin istri, ngomongin gereja. The question is bagaimana pribadi Roh Kudus di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Kalau pribadi Roh Kudus begitu menyenangkan, begitu Anda cintai, begitu menggairahkan, pasti Anda ceritakan, gak mungkin enggak. Saya tahu ini pergumulan, beberapa orang di akhir zaman ini memilih untuk jadi Kristen yang pasif, for the sake of nama baik. For the sake of biar saya gak kehilangan peluang bisnis. Kalau saya terlalu Kristen, orang mungkin gak mau kerja sama saya. Kita nih minoritas, kamu gak ngerti, kamu masih muda, yes mungkin saya masih muda. Tapi saya tahu Tuhan yang di dalam saya lebih besar dari apapun. Saya gak ragukan itu. Jangan malu bercerita tentang Yesus. Karena Yesus tidak malu mati dan bangkit untukmu. Kita sudah melewati momen Paskah, tapi saya selalu mengingat Paskah every single time. Yesus tuh bisa aja Bapak Ibu ya. Ngomong ke Bapak gini, saya mau mati di kayu salib tapi langsung ke kayu salib aja deh. Bisa enggak Yesus dalam kemahakuasaannya, dalam kedaulatannya, mempercepat waktu, zat tiba-tiba udah disalib? Bisa. Tapi Yesus melalui jalan salib. Diludahi, dicambuk, dihina. Yesus mau jadi teladan buat kita. Yesus gak malu disiksa buat kita. Kenapa kita harus malu hidup buat Tuhan Yesus? Kenapa kita harus malu bersaksi tentang Tuhan Yesus? Kalau ada satu alasan kita harus malu, ini. Perbuatan kita belum sejalan dengan firman Tuhan. Ketika Anda belum menghidupi firman Tuhan, ketika poin nomor 2 belum Anda hidupi, ya pasti malu bersaksi. Pasti malu. Karena kesaksian dan perbuatan itu satu paket Bapak Ibu. Sejalan. Kan banyak yang bilang yang penting perbuatannya, enggak. Alkitab menyatakan kita harus bersaksi, harus declare nama Yesus. Tapi kita gak bisa cuma ngomong, kita harus buktikan dengan buah-buah pertobatan kita. Banyak yang gagal menjadi saksi Kristus bukan karena Anda kurang diberkati, bukan karena Anda kurang ganteng, kurang cantik, bukan karena gerejamu kurang besar, bukan karena keluargamu bermasalah, no. Anda sudah punya semuanya. Anda gagal bersaksi simply karena belum bisa menjadi teladan. Ini firman juga buat saya tidak menghakimi. Keteladanan ini dibuktikan setiap waktu. Saya gak mau gosip, saya gak mau ngomongin, tapi Anda lihat begitu banyak hamba Tuhan yang 20-30 tahun lalu luar biasa, sekarang ngapain? Kok begini ngomongnya? Kok jatuh begini? Barang siapa menyangka dia berdiri teguh, hati-hati supaya tidak jatuh. Mungkin Anda on fire buat Tuhan 30-20 tahun lalu, yes sudah lewat. Pertanyaannya sekarang gimana buat Tuhan? Gimana keteladananmu? Gimana perbuatanmu? Saya sungguh berdoa pagi ini iman kita dibangkitkan. Roh kita terbakar untuk memberitakan tentang Yesus. Namun yang tidak kalah penting, kita juga mau hidup seperti Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Next, terima kasih. Ayat penutup kita boleh baca sama-sama. 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wah. Banyak yang bilang ya Alkitab itu surat cinta gitu. What kind of surat cinta sih? Seperti ini Bapak Ibu. Anda dikasihi dengan sempurna. Anda dicintai dengan sempurna. Saya berdoa pagi ini kita diubahkan. Kita sungguh-sungguh mengerti hati Tuhan. Kita sungguh rindu bersatu dengan Roh Kudus. Dan prinsip persatuan Roh Kudus yang besar, Roh Kudus yang berkuasa, kitanya hilang, kitanya dimatikan. Siapa yang siap mati dengan dirimu sendiri boleh angkat tangan. Wah berat ya Bapak Ibu ya.
Aduh saya nih bangga dengan diri saya loh. Saya mungkin sebagian berkata, saya sudah cukup baik gitu. Tapi Pastor Yonan baru bilang tadi, Tuhan tidak hanya ingin yang baik, Tuhan mau yang terbaik. Jadi kalau Anda sadar, hidup ini bukan apa-apa lagi di luar Tuhan Yesus. Kasih wewenang, otoritas sepenuhnya sama Allah Roh Kudus. Proses itu berjalan seumur hidup Bapak Ibu. Anda sudah dewasa di sini, saya respect usia om tante Bapak Ibu yang lebih tua dari saya, yang lebih pengalaman dari saya. Tapi kabar baiknya, prosesnya akan terus berjalan. Prosesnya akan terus berjalan, Anda akan terus dibentuk. Semakin serupa dengan Tuhan Yesus, sampai bisa ngomong seperti ini. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tolong bilang sebelahnya, saya tahu kalimat ini gak umum, tapi tolong bilang sebelahnya, matikan dirimu. Ini saya agak maksa dikit Bapak Ibu, lebih keras, lebih semangat gitu, lebih punya otoritas, matikan dirimu. Yang di belakang tolong, matikan dirimu. Sekarang angkat tanganmu dan bilang, Yesus yang hidup di dalamku. Sekali lagi, Yesus yang hidup di dalamku. Sekali lagi, Yesus yang hidup di dalamku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Let us pray, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saya undang para pemuji maju ke depan. Lord, we thank you. Saat ini beberapa orang di ruangan ini Anda sedang berkomunikasi pribadi dengan Roh Kudus. Roh Kudus sedang mengingatkanmu area mana dalam hidupmu yang belum Anda ubah. Karakter mana yang belum menjadi seperti karakter Kristus. Beberapa orang di ruangan ini Anda menunda pemanggilan Tuhan dalam hidupmu. Anda tahu Tuhan mau panggil Anda menjadi revivalist, menjadi orang yang bersaksi, menjadi terang. Tapi for some reasons Anda menunda panggilan itu. Pagi ini Roh Kudus membakar hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersatu lebih lagi. Kami mau izinkan Roh-Mu yang kudus, Allah Roh Kudus. Tuhan, kami menguasai hidup kami. Anda yang rindu lebih lagi dipenuhi Roh Kudus. Yes, dengan tanda-tanda mujizat. Tapi juga dengan perubahan karakter. Anda yang rindu dipenuhi Roh Kudus untuk semakin serupa dengan Yesus. Bolehkah mengangkat tanganmu? Jangan malu. Bukan buat saya, tapi buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya laraba sakaya ya larabaya ya larabaya. Sekiala ya larabaya. Berdoa yuk Bapak Ibu yuk. Ini peringatan untuk beberapa orang di ruangan ini. Anda sudah lama mengikut Tuhan, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak ada bukti-bukti pertobatan. Sebelum bertobat dan sesudah bertobat, seperti sama saja. Tapi pagi ini tidak kebetulan Anda hadir, Tuhan mau Anda membuktikan buah pertobatan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Anda tidak bersatu dengan Roh Kudus, Anda sedang buka celah untuk roh jahat. Saya mau bicara buat Bapak Ibu teman-teman yang masih menyimpan dosa pagi ini. Yuk bertobat. Persatuanmu dengan Roh Kudus terbukti melalui pertobatanmu. Roh Kudus begitu dekat. Dia bukan hanya dekat, dia ada di dalam hidupmu. Di ruanganmu yang tersembunyi, di area-area tersembunyimu. Di private connectionmu di internet, Roh Kudus tahu itu. Dan Roh Kudus tetap mengasihimu, tetap ada di dalam hidupmu. Aku berdoa Tuhan Yesus pagi ini kasih-Mu menjamah kami. Kasih-Mu melawat kami. Sehingga kami bisa terus connect, bersatu dengan-Mu. Kami mau bikin Roh Kudus nyaman dalam hidup kami. Kami mau Roh Kudus menikmati juga hidup kami. Kami mau jadi pribadi yang dibanggakan sama Allah Roh Kudus. Roh Kudus harus nyaman dalam hidup kami. Allah Roh Kudus harus punya rumah tempat terbaik dalam hidup kami. Bayangkan Bapak Ibu kalau tamu datang ke rumahmu dan rumah Anda kotor. Ada hewan-hewan sampah berserakan, tentu tidak nyaman. Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita. Hidup kita ini baitnya. Pastikan berikan tempat yang terbaik untuk Allah Roh Kudus.
Roh Kudus bukan hanya pribadi yang lembut, tapi dia juga adalah pribadi yang patut dihormati. Allah Roh Kudus, Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, yang maha mulia. Roh yang sama yang ada di dalam Yesus, roh yang sama ada di dalam hidup kita saat ini. Pastikan kita mau berikan yang terbaik untuk Roh Kudus. Persatuan kita dengan Roh Kudus mematikan diri kita sekali lagi. Terus angkat tanganmu, sembah Tuhan. Yuk, jadikan goals bersatu dengan Roh Kudus. Oh ya larabasakaya ya lararaba. Segala kesombongan, segala Tuhan Yesus kemunafikan, segala kepalsuan, hamba patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Every single person di ruangan ini, Anda punya gereja yang luar biasa, gereja yang terus mengajakmu naik level bersama Tuhan. Yuk pagi ini yuk, responi panggilannya yuk, responi panggilannya. Buka hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hatimu Bapak Ibu selebar-lebar. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Seluas-luasnya kami buka untuk-Mu Allah Roh Kudus. Jamahlah kami, jamahan-Mu yang kami nantikan. Penuhi bersatu dengan-Mu. Dengan kuasa Allah Maha. Para jemaat saja yuk nyanyikan dengan bangga. Hanya ada satu topik doa yang saya mau doakan sebelum saya tutup. Somehow saya merasa ada, tidak semua tapi beberapa orang yang Anda rindu mempersembahkan hidupmu buat Tuhan Yesus. Anda rindu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pagi ini. Adakah? Jangan malu mengangkat tangan. Saya tidak suka maksa, jadi saya juga introvert ya, saya agak pemalu gitu. Saya tahu tidak mudah angkat tangan seperti ini, tapi pagi ini waktu terbaik untuk Anda mempersembahkan hidupmu buat Tuhan. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda boleh angkat tanganmu. Boleh diterangi sedikit gak? Tim Lighting, thank you. Jangan malu, jangan malu. Begitu banyak hamba Tuhan yang siap mendoakanmu. Bolehkah angkat tanganmu pagi ini? Yang mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, wow, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berdoa setelah ibadah saja Pak ya, nanti kita bisa ketemu. Pastor Iman, Pastor Carson bisa mendoakan. Satu jiwa diselamatkan, surga pesta Bapak Ibu, bersorak-sorai. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Bersatu dengan Allah Roh Kudus. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Kalian lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Roh Kudus, hidup kami milik-Mu sepenuhnya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Ya penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, oh penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, Ya penuhi kami
kuasa Allah Maha Tinggi. Kami percaya kuasa ilahi ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu, kami terima berkat-Mu. Semua kita berkata bersama, amin. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita.